Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas yang kita lakukan. Perkenalkan, nama saya Masita Safira Putri. Saya dari kelas 37C Program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi wawasan mengenai rumah sakit ibu dan anak. Apakah itu rumah sakit ibu dan anak? Rumah sakit ibu dan anak berdasarkan klasifikasi tipe rumah sakit adalah rumah sakit tipe E atau Special Hospital yang menyelenggarakan hanya satu macam pelayanan kedokteran saja, yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Di dalam rumah sakit ibu dan anak, pelayanan dan fasilitas yang ditujukan supaya ibu dan anak merasa aman dan nyaman berada di rumah sakit. Apakah tujuan dari pendirian rumah sakit ibu dan anak? Yang pertama, rumah sakit itu cenderung memberikan kesan yang menakutkan terutama bagi anak kecil. Oleh sebab itu, lewat pengadaan rumah sakit ibu dan anak ini diharapkan memberikan rasa ceria dan tidak takut bagi pasiennya, terutama anak kecil, sehingga rasa ketidaktakutan tersebut akan ikut membantu dalam proses penyembuhan pasien. Yang kedua, terkadang rumah sakit juga kurang memperhatikan faktor keamanan serta kenyamanan, khususnya bagi ibu dan anak yang memiliki karakter khusus dibandingkan orang dewasa pada umumnya. Sehingga pengadaan rumah sakit khusus ibu dan anak ini ditujukan agar pasien ibu dan anak lebih merasa aman dan nyaman berada di rumah sakit, dan secara tidak langsung membantu proses penyembuhan pasien juga. Bagi keluarga yang mendapatkan masalah dalam memperoleh keturunan, seringkali mereka merasa rendah diri dan bingung harus kemana mereka mengatasi masalah tersebut. Begitu pula sebaliknya, pada keluarga yang malah sulit mengontrol keturunan, mereka juga terkadang bingung harus kemana. Dan diharapkan pengadaan rumah sakit ibu dan anak ini dapat membantu keluarga dalam mengatasi permasalahan seputar keturunan. Apa sajakah jenis pelayanan yang terdapat di rumah sakit ibu dan anak? Pelayanan pada rumah sakit ibu dan anak yang diberikan kepada pasien diantaranya adalah yang pertama, pelayanan preventif, yaitu pelayanan untuk mencegah pasien terjangkit dari suatu penyakit. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan rutin terhadap perkembangan bayi dan ibu hamil, konsultasi kesehatan, penyuluhan tentang gizi ibu dan anak, serta imunisasi dan juga KB. Yang kedua adalah jenis pelayanan kuratif, yaitu usaha penyembuhan pada pasien dengan cara pengobatan dan perawatan, yaitu bisa berupa persalinan, pembedahan, dan juga pengobatan. Yang ketiga adalah rehabilitasi, yaitu adalah suatu tindakan penyembuhan kondisi fisik pasien setelah melampaui masa pengobatannya, yaitu berupa perawatan atau pemulihan kesehatan dan juga perawatan bayi. Apa saja kegiatan yang terdapat di rumah sakit ibu dan anak? Yang pertama adalah kegiatan medis, berupa ada poliklinik, yaitu bagian yang melayani pasien rawat jalan, khususnya pasien bayi atau anak, ibu hamil, atau ibu yang memiliki penyakit mengenai kandungan. Poliklinik ini biasanya terdiri dari beberapa poli, antara lain yang pertama ada poli anak, merupakan unit yang melayani anak dari usia 0 sampai 12 tahun. Pelayanan ini berupa imunisasi, konsultasi kesehatan, perkembangan kesehatan anak, dan pengobatan penyakit anak. Kemudian ada unit gawat darurat. Unit gawat darurat atau UGD merupakan bagian pertolongan pertama kepada pasien. Unit ini bekerja tiap hari selama 24 jam dan bersifat sementara. Bisa juga merupakan unit pengganti poliklinik ketika sudah tutup. Kegiatan pelayanan di UGD ini meliputi pertama kan pasien diterima di UGD, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter. Jika kondisi pasien membaik, maka diperbolehkan untuk pulang, namun jika tidak, maka akan dibawa ke ruang perawatan. Selanjutnya adalah bagian farmasi. Bagian farmasi ini berupa apotek, yaitu menyediakan obat-obatan. Sasarannya adalah pasien poliklinik dan juga umum. Pendistribusian obat ini dilakukan ke bagian perawatan, pelayanan, dan penunjang secara medis. Kemudian ada bagian terapi. Bagian terapi ini adalah suatu kegiatan-kegiatan fisik yang berguna untuk memulihkan kondisi pasien. Pelayanan ini tuh berupa penggunaan otot-otot motorik pada tingkat sederhana, baik pada pasien rawat jalan ataupun rawat inap. Kemudian ada bagian bedah.
Bagian bedah ini terdiri dari bagian operasi atau pembedahan yang digunakan untuk menolong kelahiran secara operasi dan bagian persalinan normal. Kemudian bagian selanjutnya adalah perawatan. Perawatannya ini dibagi antara perawatan normal dan perawatan isolasi. Nah, bagian ini juga dibedakan atas perawatan ibu dan juga bayi. Masing-masing bagian ini juga nanti diberi pengawasan dari stasiun perawat. Beberapa macam perawatan antara lain ada perawatan umum, yaitu pasien yang bersifat umum dalam arti tidak memiliki penyakit khusus yang harus dirujuk ke unit lain. Kemudian ada juga perawatan isolasi, yaitu merawat pasien yang memiliki penyakit khusus, biasanya jenis penyakit yang menular sehingga harus memiliki ruangan yang serba tertutup sehingga menghindari penyebaran dari penyakit. Setelah itu ada ICU, yaitu merawat pasien yang memerlukan perawatan dan pengawasan secara intensif karena kondisi tubuhnya tergolong kritis. Selain itu, seperti rumah sakit pada umumnya, terdapat juga kegiatan non-medis, yaitu ada kegiatan administratif, kegiatan perawatan inap, unit-unit pendukung pelayanan medis seperti laboratorium farmasi, radiologi, UGD, ICU, bedah dan bersalin. Kemudian ada kegiatan pendukung non-medis, tadi terdiri unit gizi, unit sterilisasi, kantor, dan lain-lain. Kemudian ada kelompok kegiatan komersial dan sosial, fungsinya sebagai salah satu pemasukan, meliputi area parkir, kantin, wartel, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah servis penunjang, yaitu unit penunjang pada bagian servis antara lain dapur, pos keamanan, janitor, dan lain-lain. Itulah beberapa jenis pelayanan yang terdapat di Rumah Sakit Ibu dan Anak yang bisa saya jelaskan secara singkat. Sebagai upaya demi menghadapi masa depan yang lebih baik dan menciptakan Indonesia yang sehat, mari kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu untuk berubah menjadi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.